Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kita dalam keadaan sehat, damai, sukacita boleh berkumpul dalam seminar Basic Christian Maturity sesi yang ke-7. Saya yakin percaya Bapak Ibu semua semakin bertumbuh, semakin dewasa dalam rohani, bersukacita dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Seberapa banyak setiap kita yang bersukacita pada malam hari ini boleh lambaikan tangannya. Oh, luar biasa. Untuk itu, come on, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut sungai sukacita surga yang dahsyat yang akan dicurahkan di tempat ini karena Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita mau puji dan bersorak puji kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita katakan dan syukur baginya. Puji syukur hanya bagimu. Sebab Kau yang kaya di surga. Kamu bersorak.
Kita akan fokus, kita akan siapkan hati untuk berdoa pada kita. Kita awali dengan tanda kemenangan yang sudah Kristus berikan pada kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala penyertaan-Mu, atas segala kebaikan yang Kau curahkan sepanjang hari ini Tuhan. Jika kami boleh berkumpul pada malam hari ini dalam seminar Basic Christian Maturity sesi yang ke-7 ini, biarlah Roh Kudus yang pimpin setiap kami dari awal acara sampai akhir acara, untuk roh kami boleh bertumbuh untuk semakin dewasa dalam melayani Engkau. Kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu yang tidak terbatas. Engkau yang menjamin hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadikan hidup kami indah dan berharga di mata-Mu. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan kepada Engkau. Dalam
Dan biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja untuk kebaikan kami. Engkau yang selalu pulihkan kami Tuhan. Engkau yang selalu sembuhkan kami Tuhan. Inilah seruan hati kami kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik. Dan dengan bangkit berdiri kami sama-sama mau menyembah Engkau Tuhan.
Inilah saatnya Tuhan, Engkau berbicara seluas-luasnya dari awal sampai akhir. Kami siap mendengarkan firman yang Kau tabur pada malam hari ini Tuhan. Biar firman yang Kau tabur boleh bertumbuh dan mendewasakan kami untuk mengasihi Engkau dan melayani Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan dipuji. Selamat malam. Sekarang saya kalau ngajar nggak bisa begini. Kita udah tua. Semangat 45. Tapi umur 80 kurang 2. Kalau sio 80 kurang 1 saya. Tapi saya tidak akan pernah bosan untuk mengajar bahwa Allah itu baik. Tadi bagus sekali. Tepuk tangan buat Allah. Saya dapat, tapi saya mau tanya dulu sekarang 7:15. Saya ngomong sampai jam berapa? Sharing. Kita ada kelompok sharing ya. Kalau ada pertanyaannya mana? Udah ada. Saya mau tahu boleh. Pertanyaannya supaya tadi saya jawab tahu situ ya. Bagikan pengalaman iman berusaha untuk memperbaiki. Apakah selama ini Anda masih mengalami kesulitan mengatasi perbuatan salah? Oke. Ini pelajaran perbuatan salah, ya kan? Sekarang dipakai perbuatan salah. Saya di karismatik dari awal dulu. Pendekatannya bukan perbuatan salah, bukan. Dulu mengatasi perbuatan daging, ingat ya? Ya kan? Zaman dulu mengatasi perbuatan daging, terus mengatasi dosa, gitu. Sebenarnya pelajarannya sama juga, semuanya pelajaran sama. Yang mau saya ajari adalah bahwa menurut panduan atau kitab suci, orang yang tidak menuruti kehendak Allah maka dia menuruti kehendak dunia. Kehendak dunia artinya kehendak diri sendiri. Itu aja poinnya. Banyak kebenaran diajari dari berbagai sudut atau aspek kehidupan, tapi poinnya sama sebenarnya. Saya kasih contoh. Kalau orang ketemu Yesus pasti harus berubah. Poinnya. Kalau Anda lihat di Roma 6 ayat 3 dan 4, itu artinya apa kalau orang dibaptis? Orang dibaptis adalah meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru. Mari kita baca bersama-sama ayat 3 dan 4. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Poinnya ayat ini mau berkata, setiap orang yang ketemu Yesus harus berubah. Ingat ini, yang muda-muda ingetin. Kalau ketemu Yesus harus berubah. Berapa banyak
persekutuan, tapi pasangannya bilang, alah bini gua rajin dari puluhan tahun gak berubah. Ayat ini bilang kalau kita serius ketemu Yesus, kita harus berubah. Yesus masih bayi di Bethlehem, maka Majus datang, dia pulang pakai jalan baru apa jalan lama? Jalan baru. Sakeus yang suka akan peres-peres orang, ketemu Yesus berubah jadi murah hatinya. Saulus, uber-uber orang Kristen, ketemu Yesus malah penglihatan doang di Damsyik. Saulus berubah menjadi Paulus. Sakeus, Paulus, semua orang kalau bertemu Yesus harus berubah. Jadi kita kalau ketemu Yesus harus berubah nggak? Coba tepuk sebelahnya, kamu udah berubah belum? Kayak ini udah berubah belum? Umur kamu udah berapa? Sekarang udah berubah belum? Gitu, serius ya. Tuhan mau kita berubah. Jadi sebenarnya kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu diajarin cara hidup yang baru. Itu adanya kan di Matius 4 ayat 23, waktu Yesus datang di dunia 2000 tahun yang lalu, teaching, preaching, healing. Nanti di Paskah udah 3 hari dia meninggal, dia bangkit, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka apa artinya memberitakan Injil Kerajaan Allah? Memberitakan Injil Kerajaan Allah pakai bahasa yang paling sederhana adalah diajarin cara pola hidup yang baru. Sebab ketika kita sudah percaya Yesus, mau ikut Yesus, kita udah gak bisa hidup pakai cara hidup yang lain. Udah itu aja pelajarannya. Cuma itu aja. Segala macam seminar, retret, PA, komunitas, biar gereja komit poinnya. Kalau mau masuk surga, tinggalin hidup yang lama. Harus pakai hidup yang baru. Tapi ada banyak orang kalau nggak kenal firman, aku bilang, aduh pasangan saya begini apa? Auban, tegar tengkuk, keras kepala, enggak? Udah tahu, tapi ngeyel, itu lagi. Ada ayat ketemu. Yesaya 48 ayat 4, coba keluar. Nah ini yang dikeluarin ya, lihat ini ya, kerjaan keluar. Nah, ayo baca. Aku tak dengerin dulu, akunya kan Tuhan, engkaunya saya. Sekarang ganti, baca 2, 3. Karena Tuhan tahu bahwa saya ayat bisa tahu. Auban atau auban. Banyak orang udah tahu mesti berubah, tahu, tetapi nggak mau. Kalau Anda baca di Matius, aku lihat dari buku ya, Yohanes 5 ayat 6. Yohanes 5 ayat 6, ketika Yesus ada di kolam Bethesda, terus ada satu orang lumpuh 38 tahun di situ. Tapi dia ketinggalan melulu katanya, kalau airnya beriak-teriak semua udah nyemplung sembuh, tapi saya kan lumpuh jadi nggak sembuh-sembuh. Terus ada pertanyaan. Nah, kita baca ayat 6. 2, 3. Apa tanyanya? Sekarang tanya, maukah kita berubah?
nggak kita sembuh? Kalau sebab begini, aku kasih tulis. Yesus tidak dapat membantu orang yang tidak mau berubah. Karena Tuhan tidak melangkahi hak umatnya. Banyak orang ikut retret, baca firman, ikut kelompok, basis apa. Tapi dia tahu, bukan dengan tahu, tapi dia tidak mau berubah. Bahkan dari muda sampai tua ya auban terus. Dari muda sampai tua mau menang sendiri. Maka Yesus tanya, maukah kau sembuh? Maukah engkau berubah? Maukah engkau menjadi manusia baru? Sebab pelajaran kita, kalau kita terikat oleh dosa, kita terikat oleh kedagingan, maka kita tidak bisa duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin ya? Jadi pilihan ada di tangan Anda dan saya. Setiap orang yang mau menjadi anggota kerajaan Allah, dia harus berubah. Itu poinnya. Berubah dari mana? Pola pikir berubah. Kalau pola pikir berubah, pakai gini ya. Pikiran kasih panah ke kanan, knalpot berubah dulu. Tapi knalpot berubah kalau pikiran berubah. Saya tanya, sekarang lagi ngetop retret apa paling ngetop sekarang? Pria sejati, wanita bijak, betul nggak? Terus MA, terus anak muda choice. Semua poinnya adalah tentang relasi. Tuhan tidak mau relasi kita dulu. Tuhan mau, nih ya, saya kasih ayat bagus sekali. Ini nyeleweng sedikit, tapi ini saya pakai sebagai pembukaan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, tapi aku ambil tengahnya doang. Ini ada lagunya tuh. Kalian tahu lagunya ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya. Betul nggak? Iya kan? Kita baca ayat 1-nya dulu. 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudari yang bersama dengan rukun. Garis bawahi. Hidup diam bersama dengan rukun. Kenapa? Hijau, merah, kuning dengan rukun. Sebenarnya semua retret memperbaiki relasi. Semua ayat ampunilah 70 kali 7 semua bisa. Doa Bapa kami Tuhan, ampuni saya seperti saya mengampuni. Jadi Tuhan gak mau kita tidak rukun di keluarga, tidak rukun di keluarga besar, di komunitas, di gereja. Yang Tuhan mau adalah kita hidup rukun. Mana bisa Jun? Itu adik gua, perusahaan di dalam perusahaan, duit gua percayain habis. Satu. Dari kecil keponakan saya sekolahin, saya ambil dari kampung. Udah gede perawat, laki kita diambil. Terus lu ngomong, ampunilah. Susah apa gampang? Cincai, susah apa gampang? Ngomongnya enak tidak ya? Cincai, lu gak ngalamin sih. Tapi Tuhan ajarin kita cincainya. Tuhan ajarin kita ampuni ya. Dan main-main aku bilang. Tuhan gak bilang, Tuhan bilang ampuni aja. Gak bilang 70 kali 7, 49, sekarang udah 300 kali, besok 300, bukan begitu. Artinya senantiasa mengampuni. Amin ya? Kalau yang cewek soal, tapi kalau harta kita habis, rumah tangga hancur, terus kita mesti ampuni.
5:4. Coba keluar. Ini ntar saya keluarin dulu. Minta dulu, taruh, jangan itu dulu. Ini ayat 3 dulu. Kalau kita hidup bersama dengan rukun, sebab kalimat terakhir kita baca, sebab kesanalah bukannya memerintahkan berkat kehidupan, no. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kepada kesana kemana? Kemana kesana? Hidup rukun. Cuma satu orang yang jauh tepuk tangan kalian. Yang lain bengong aja, ngomong kagak ngerti kalian. Sebab kepada keluarga yang hidup rukun, kepada komunitas yang hidup rukun, bagi keluarga besar yang hidupnya rukun, Tuhan memerintahkan mereka. Kita orang Cina kan diajarin tuh masih kecil, aku ingat sekali. Pagi-pagi udah ribut, rezeki kagak masuk, betul kan gitu ya? Iya itu. Sebab kalau kita rukun, kalau bisa rukun, dua-dua kalah. Jawab. Kalau bisa hidup rukun, yang satu ngalah terus apa dua-dua ngalah? Dua-dua ngalah. Dua-dua. Kalau sono lagi speakernya kenceng, kita diam, betul nggak? Kalau kita lagi ngomong, sono diam. Nggak mungkin ada kerukunan kalau semua mau egois, nggak ada. Tapi belajar diam aja susah apa gampang? Apalagi kita tidak salah. Ada pelajaran saya yang lain, 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Coba. 1, catat ya yang saya ngomong. Ini pada ngomong gak nyatet. Kan ini lagi seminar. Saya ini bukan preaching, saya ini teaching. Dicatat, otak kita segede bapau mana itu. Nih, coba baca ayat 1-nya, 2, 3. Stop, banyak nggak laki yang taat firman? Banyak nggak? Sebab yang cari firman kadang ibu-ibu kan. Nah, terus mereka si suami itu terus tanpa perkataan dimenangkan oleh Tuhan. Dulu baca ayat 2. Terus jika coba dengerin nih, ibu-ibu perhatiin nih. Suami yang tidak takut Tuhan, suami yang gak pernah baca firman, suami yang cuma menyenangkan istri, datang ke PD, ke gereja cuma menyenangkan doang, dimenangkan tanpa perkataan. Artinya apa? Istri jangan sok nasihati suami. Suami bisa dinasehati sama istri nggak? Bisa? Nggak bisa. Yang nasehatin suami kita istri orang lain. Bener apa enggak coba kita ya? Makanya harus punya komunitas. Kalau punya komunitas, kita mau pergi kan kita suka bilang, lu yang ngomong laki gua dan lu ngomong. Kalau dia kasih gua ikut, betul lagi. Jadi yang ngomong sama laki kita bininya apa bini orang lain? Tapi bener apa enggak? Herannya ada ayatnya. Dari zaman 2000 tahun yang lalu, jadi udah tahu tuh si Petrus itu bukan si Paulus yang tulis. Petrus
Dia bilang kalau punya suami yang gak taat sama firman, jangan dinasehatin. Suami gak bisa dinasehatin sama istri. Suami itu egonya gede, lebih gede dari isi kantong gitu. Biar bokeh asal. Kamu yang ngomong ya bukan saya. Biar bokeh asal sombong. Jadi aku suka heran kalau aku lagi udah baca-baca firman ya. Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Jadi yang penting dengar firman, istri harus berubah. Makanya kenapa suami nggak mau ikut? Karena istrinya nggak berubah. Rajin ke PD tapi nggak berubah. Coba ayat kedua bilang, jika suami-suami menikah, bagaimana murni dan saleh hidup istri mereka. Jadi nggak usah nasehatin suami. Kan kalau dengar firman bagus kita suka bilang, aduh sayang nih saya, suami gue kan gini. Aduh sayang nih, si A nggak ikut, si B nggak ikut. Jadi semua firman bakal si A, si B, si C bukan bakal dia. Kalau masih mindsetnya begitu, kapan kita mau berubah? Padahal Tuhan suruh kita berubah. Kalau kita nggak berubah, kita tidak dipimpin oleh firman Tuhan, akhirnya hidup kita dipimpin oleh dunia. Kita lakukan ini, udah biasa. Siapa? Dunia yang pimpin. Bisa nangkep. Jadi kalau udah dunia yang pimpin, ujung-ujungnya mau, ya kan? Jadi istri nggak usah nasehatin suami. Kok kalau perempuan jangan suka sembarang ngomong sama suami. Serius. Saya kasih satu ayat yang bagus sekali. 1 Kor 3, 1. Jangan ketawa, catat. Nanti nggak tahu ayatnya di mana. Pengajaran itu susah. Jadi saya mesti ajarin dengan hal-hal yang saben hari kita lakukan. Kalau pengajaran pakai cara kulit, sampai pulang juga 3 jam juga kagak ngerti. Aku berusaha, aku hobi firman. Aku 40 tahun aku ngajar begini. Aku cari bahasa-bahasa yang gampang dimengerti. Aku suka ngajar nenek-nenek. Aku suka, tapi kalau anak kecil nolak. Tapi kalau nenek-nenek Alzheimer, muter-muter dia nanya lagi, pusing. Ayo, 1 Kor 3, 16, 17. Ini saya ajarin pola pikir kamu. Yuk kita baca 16 dulu. 2, 3. Stop. Sekarang kita udah lama ikut PD, udah ikut segala macam seminar. Sekarang kedewasaan rohani, sadar dan mengaminkan apa tidak bahwa Roh Allah ada di dalam saya dan Roh Allah ada bahwa kita ini baik Allah. Iya apa iya? Ada Roh Allah nggak di kita? Sebab kita dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita. Perhatikan ayat 17. 2 kalimat pertama aja. 2, 3. Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakannya. Stop.
saya, kalau ada orang aniaya saya, kalau ada orang memanipulasi saya, ada orang ngomong yang gak bagus tentang saya, fitnah saya, Allah akan membinasakan. Aminin ayat ini. Pelajaran ini mau bilang apa? Jangan dilawan. Biarin orang mau fitnah kita apa, gak usah dilawan. Ini ujung-ujungnya Tuhan gak mau kita ribut, bukan? Kasih Tuhan yang akan membinasakan dia. Artinya kalau pasangan kita jahat semaunya, mertua jahat, ipar jahat, teman jahat, semua orang jahat, fitnah kita, ngomongin yang gak baik kita, jangan bela diri. Kenapa? Sebab kalau kita bela diri karena kita nggak salah, kita jadi emosi. Betul kan? Kalau kita emosi, nanti kita berantem di PD. Kalau kita berantem, malu dong. Di PD berantem, singer A berantem sama singer B. Dia disuruh berempat maju, dia nggak mau. Dia lagi jengkel, disautin. Ih, kamu orang fitnah ya. Dia harus siapa yang ngomong? Katanya, siapa yang ngomong? Katanya siapa yang ngomong? Kapas udah ditiup, kamu pungutin lagi juga nggak bisa. Bisa apa ya? Biarin, dia jahatin, biarin. Tapi kamu harus punya iman. Allah yang akan balas. Ini dari muda omong kosong, saya pelayanan 40 tahun lebih. Kalau saya nggak pernah mengalami banyak penderitaan, ya kan? Tetapi saya nggak pernah balas. Boleh tanya di Jakarta, saya nggak pernah punya musuh, saya nggak pernah, bukannya kalau saya ingin melulu diinjak kan gitu kan? Kita tetap dia melulu diinjak, ya. Kalau yang dia injak, dia bukan injak saya, dengerin. Dia injak Allah di dalam saya. Jadi nggak usah menghakimi, nggak usah balas. Kalau dia ngomong jahat, dia bukan tekan saya, dia tekan roh Allah yang di dalam saya. Kalau roh Allah ditekan, nanti siapa yang balas? Tuhan. Ngapain kita ini? Saya udah hampir 80, saya boleh melihat dengan mata kepala saya orang-orang yang jahat, yang suka ngomong gak baik, apa yang dia tabur itu dia tuai. Amin kan? Ya kan? Karma, kalau kita cara kuno, karma. Kalau cara kita suci, apa yang kau tabur itu yang kau. Di mana ayatnya? Ayo kita. Kalau aku punya hadiah ya, Lina mana bawa hadiah nggak Lina? Kalau aku bawa hadiah, ayo gua kasih gocap, ayo. Jadi anak-anak saya pinter-pinter, ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ada nggak ya? Galatia 6 ayat 7, ya. Nah, lihat ya. Cepat. Balikin yang tadi lagi. Ini yang saya ngomong, ya. Balik lagi ke 1 Kor 3 ayat 17. Tadi kalimat terakhirnya belum saya bahas. 1 Kor 3 ayat 17. Kalimat keduanya belum. Nah, lihat ya. Allah yang akan membinasakan dia. Jadi mulai hari ini jangan suka menghakimi orang. Jangan suka cari salah orang. Banyak sekali suami istri ribut soal yang sekarang terjadi. Tapi kalau emosi, cerita yang dulu keluar lagi, betul nggak? Dulu keluar lagi. Coba bayangin, kalau kamu emosi, lawan kamu emosi,
jadi berantem, semuanya pecah dibanting, hatinya hilang, damai sejahtera. Yang senang Tuhan apa iblis? Udah tahu, tapi masih nggak mau ngalah. Ibu Cun gimana ngalah, orang gue yang bener, Cun, gue yang bener. Loh, itu makanya Tuhan ajarin, sangkal dirimu, panggul salib. Ada nggak itu? Lalu ikut aku, sangkal diri, panggul salib. Apa? Kita betul, tapi kita belajar ngalah, betul itu. Kehendak kita maunya begini, kita yang cari duit, kita yang banting tulang, kita yang berkeringat. Tapi Tuhan bilang, kasih duit dong si ayam-ayam, kasih duit. Enak aja, orang gue yang cari duit kok kasih dia. Karena firman Tuhan hampir semua, kalau aku berani berkata lagi semua, tidak masuk akal. Semua firman Tuhan dengan kekuatan kamu tidak bisa lakukan. Mau taat nggak bisa. Hanya dengan bantuan pertolongan Roh Kudus kamu bisa. Aku kasih ayatnya ya. 1 Petrus 1 ayat 2. Atau ini kelarin dulu nih ya. Nih, sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kita, betul nggak? Jadi kalau kita menghakimi orang, marahin orang karena kesalahannya loh, pasti dia bela diri kan? Kalau dia bela diri, emosi kita naik nggak? Sama-sama jadi emosi, jadi berantem nggak? Terus mana kasih Tuhan? Mana katanya teman sekomunitas nggak mau ngalah? Punya pasangan pilih-pilih dewek, betul nggak? Janji di altar, dalam untung dan malang, dalam keadaan baik tidak baik, dalam keadaan sakit atau sehat, gemetar, aku akan setia kepadamu seumur hidup. Janji gampang apa susah janji? Ada kata begini bagus ya, menikahi orang yang dicintai tidak terlalu susah, tapi mencintai orang yang dinikahi, iya apa iya? Cepat amat sih. Tetap ya, menikahi orang yang dicintai ya tidak terlalu suka, kadang suka juga, tapi lebih suka lagi mencintai orang yang dicintai. Ayo, jadi ingat ya, sebab baik Allah adalah kudus, baik Allah ialah kamu. Jadi artinya apa? Kalau orang semua jahatin kita, nggak usah dibalas, nggak usah. Nanti Tuhan yang balas. Bagian kita jaga diri supaya kita kudus. Poin itu. Kamu harus jaga hidupmu kudus. Kudus itu bukan soal seksual doang. Kudus, tukang bohong gak kudus juga, betul gak? Memanipulasi orang tidak kudus juga. Kita harus kudus karena itu kebiasaan. Kita bisa karena biasa. 1 Tesalonika 5, 2, 3, 24 saya ingin dulu. Kita baru sampai Petrus 1 Tesalonika 5 ayat 23, 24. Kita baca ayat 23 satu kalimat dulu. Semoga Allah damai sejahtera
menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Coba dengerin ya. Semoga Allah damai sejahtera hanya dengan kekuatan Allah, maka Tuhan berharap kita hidup menjadi anggota tubuh Kristus, menguduskan diri kita. Tadi juga kita udah bacakan, bait Allah adalah kudus, bait Allah adalah kita. Jadi hidup kudus mutlak apa nggak mutlak? Mutlak. Dari mana kita bisa hidup kudus? Hanya dari kebenaran. Ya, Roma 8 ayat 9 dan 10 nanti mendapat. Nah, ayat 24 mau bilang begini. Dia Tuhan yang memanggil saya adalah setia. Dia juga akan menggenapinya. Kalau kita bermaksud baik, kalau kita hidup tulus, kalau kita berusaha berjuang hidup kudus, maka Allah kita setia. Dia akan menolong kita. Apa yang dia janji, dia pasti menggenapinya. Amin ya? Jadi nggak usah ribut sama orang, nggak usah ribut, ya. Karena Allah damai sejahtera akan menguduskan kita. Tadi aku lagi baca, nih oleh kebenaran dulu ya. Roma 8, 9 dan 10. Roma 8, 9. Baca 2, 3. Stop. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, jadi kita nggak usah ikutin cara dunia, tetapi di dalam roh. Kenapa? Tadi kalau roh Allah ada di kita, tubuh kita baik Allah, maka kita jadi milik Kristus. Kalau kita jadi milik Kristus, kita harus berubah. Kalau kita berubah, kita melepaskan kedagingan dunia, ya kan? Nah, baca ayat 10, 2, 3. Gak saya, ganti kamu ke saya. 2, 3. Garis. Kita hidup oleh karena kebenaran. Apa artinya kebenaran? Apa artinya kebenaran, Bapak? Apa? Tapi kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat 17 cepetan. Kita omong ayat tafsir ayat, jadinya nggak bisa salah. Baca 2, 3. Jelas nggak sekarang? Putar-putar itu saja, ujung-ujungnya kebenaran saja. Kita harus hidup kudus saja. Kuduskanlah saya Tuhan dalam firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau orang tidak baca kitab suci setiap hari, bisa nggak dia hidup kudus? Bisa nggak? Nggak bisa. Tadi saya udah bilang, dengan kekuatan sendiri kita tidak bisa tahan. Kuduskan mereka, ini perkataan Yesus. Berdoa kepada Bapa. Yohanes 17 adalah doa Yesus kepada Bapa. Maka Yesus aja minta supaya Bapa menguduskan Anda dan saya. Tetapi bagian kita supaya hidup kudus, kita harus baca firman hari lepas hari. Lahir baru itu Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1 sampai 7 tahu kan?
Nggak usah. Poinnya sama semuanya. Kalau kamu belajar terus ya, Anda hidup harus berubah. Jangan ikutin dunia. Anda harus berubah. Jangan ikuti apa kata orang. Kalau hidup apa kata orang, kita nggak bisa punya damai sejahtera. Kalau saya bilang begini, ayo belajar bersaksi. Aduh Jun, saya menurut. Entar apa kata orang, yes saya. Apa kata orang? Apa kata Tuhan? Tuhan suruh kita bersaksi ya. Tapi dia nggak mau. Tapi orang lihat apa kata orang. Makanya, kalau Anda nggak punya firman, Anda sibuk dengan apa kata orang. Padahal bukan urusan kita. Ada ayatnya tentang dilahirkan kembali. Ini saya udah jam berapa nih? Udah setengah jam. Jam berapa tadi? Saya yang panjang kan? Sampai jam 8 deh ya. Ntar kamu kemalaman atau hujan lagi. Tadi nih ya, Roma 8 ayat 9 dan 10. Roma 8. Oh udah, tadi udah. Hidup oleh kebenaran. Tadi kita tidak bisa taat kepada firman dengan kekuatan hidup. Dengan kekuatan sendiri nggak bisa. Benar ya? Kalau kalian segala seminar ikut, TD ikut, tapi kalau kalian tidak pernah baca firman secara rutin, kalian tidak akan bertumbuh. Tadi WL ngomongnya bagus. Semoga seminar ini membuat saya bertumbuh. Semua seminar juga bermaksud membuat kita bertumbuh. Tetapi persoalan bertumbuh artinya berubah bukan? Bertumbuh berubah bukan? Mau bertumbuh apa enggak? Mau menjadi manusia baru enggak? Kalau mau kita berjuang untuk berubah enggak? Iya. Anda kalau lihat semua mujizat yang Yesus lakukan, orang lumpuh Yesus bilang, angkat tilammu, jalan. Kata si lumpuh, gila, gue udah keluar kalau kagak bisa jalan. Kalau berdiri berjatuh gimana? Gue jalan kalau gue ngegabruk gimana? Kalau dia kagak merespon, dia tidak tanggap, dia bisa jalan nggak? Semua ini ada hukum jika maka. Jika bagian kita melakukan, maka bagian Tuhan menggenapi janjinya. Amin ya? Amin. Nah, kita baca ini 9. Udah ini, ya kan? Jika Kristus di dalam saya, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena firman. Ada lagi Roma 8:1-2 apa Roma 12 ayat 1-2. Coba yang di atas rolan ya. Saya lupa nih. Coba lihat Roma 8 ayat 1-2. Coba betul nggak? Kalau nggak 8 12 deh. Nah ini betul. Aduh betul. Nenek-nenek yang salah. Ayo baca 2, 3. Stop. Kenapa tidak ada penghukuman bagi kita yang ada di dalam Kristus? Ayo kenapa? Ayo kamu jawab. Karena kita sudah ditebus. Ingat ya, jawabannya karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus mengampuni dosa kan? Maka, nah ayat kedua baca 2, 3.
hukum dosa dan hukum maut. Apa? Apa? Iya, artinya hukum dosa maut apa? Perjanjian lama, catat nih ya. Perjanjian lama tidak ada pengampunan dosa. Kamu baca perjanjian lama, tidak ada pengampunan dosa. Semua dosa maut. Semua dosa maut. Upah dosa adalah maut. Kata Roma 6:23. Kalau Anda baca di Yohanes 8 tentang perempuan berzina, tentang kebasan, ingat nggak? Tapi yang ditangkap perempuannya doang, lakinya kemana? Lari. Katanya tentang kebasan, kalau tentang kebasan tuh ada dua loh, betul nggak? Tapi kitab suci bilang perempuannya tentang kebasan. Berzina saja, berzina, hukumannya dirajam sampai mati, betul gak? Berzina. Coba hari ini lagi Paskah, lagi Natal, pakai tenda, pakai segala, Tuhan Yesus datang. Yesus bilang, siapa yang berzina mati. Separuh mati. Iya apa iya? Bayangin kita udah biasa. Orang berzina biasa. Tapi di Taurat, siapa yang berzina dirajam sampai mati. Jadi teman, hukum dosa dan hukum maut, garis bawah tulis di kitab suci kami. Itu Taurat. Tetapi kita di ayat pertama, di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Artinya kalau kita punya dosa, maka kita bersyukur punya Yesus yang sudah tanggung dosa kita. Kita masuk ke kamar pengakuan, terus pastor kasih kita pengampunan, maka kita boleh bilang keluar dari kamar pengakuan, kita sudah dibersihkan dalam nama Yesus. Kalau orang mau mati nih, misalnya mau dihukum mati nih, atau kita lihat orang udah mau mati, kita terus panggil pastor kan, perbincangan kan. Orang yang mau dihukum mati di pulau apa sih? Pulau Nusa Kambangan apa? Malam besok mau ditembak, ini malam didatengin pastor bukan? Suruh ngapain? Ngaku dosa, diampuni dosanya, besok ditembak juga nanti. Tapi tubuh tanggung dong dosa yang udah dibuat. Tapi roh jiwanya selamat karena kita minta ampun di dalam nama Yesus. Itu saya ada pelajaran darah Yesus. Bisa nangkep nggak? Jadi kalian tuh harus punya iman. Dulu si awal-awal ada retret kesembuhan, penyembuhan. Saya jadi tim, masih muda, Ada orang itu besar, nangis, dia bertobat karena dia aborsi sampai 5 kali, tapi sampai teriak-teriak, cucu urusan lucu. Jadi aku bawalah ke kamar, kita doain, kasih tenang segala. Beres. Orang udah liwat loh, dia aborsi udah liwat. Kalau dia punya iman kepada Yesus, maka dosanya sudah diampuni. Nggak lama, nggak sampai setengah tahun lagi, dia lain adain penyembuhan lagi. Ada orang yang teriak-teriak lagi. Aku lihat lagi orang yang 6 bulan yang lalu. Artinya dia nggak punya iman bahwa dosanya sudah diampuni. Dia nggak punya iman bahwa kalau dia serius kepada Yesus, dosa dia sudah diampuni. Bayangin Saulus kerjanya uber-uber orang Kristen, betul nggak? Stefanus mati di kaki dia kan?
Dia bukan dia yang bunuh, tapi mati dirajam rame-rame karena dia bunuhin orang Kristen. Kalau si Saulus ingetin dosanya melulu, dia bisa jadi Paulus nggak? Masyarakat demikian juga Sakeus. Kalau dia udah pers-persin orang sampai si cebol ini jadi kaya, sampai dia ngaku di depan Yesus, kalau dia inget-inget terus dosa dia nggak akan menjadi berkat. Masyarakat yang udah lewat nggak usah dipikir lagi. Tetapi pelajaran ini membuat kamu harus terlepas dari keinginan daging, terlepas dari keinginan dunia. Dengan cara apa terlepas? Supaya kamu terlepas jadi apa? Poin yang sederhana. Bertobat doang. Hidup barunya bagaimana? Hidup baru konkretnya ya kamu belajar tuh ya di Yohanes 3 ayat 5. Coba keluarin ya. Yohanes 3 ayat 5. Ini dari ayat 1 sampai ayat 7 itu lahir baru. Mari kita baca. Oke, saya nggak bahas hari ini, tetapi air bicara tentang firman, air bicara tentang air baptisan, air bicara Roh Kudus, dan rohnya besar. Itu kalau nggak salah Galatia 4 ayat 6 sebagai ayat terakhir. Kalau Anda mau berubah, Anda mau hidup dari Tuhan, maka tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Anda harus andalkan Roh Kudus. Dari mana Roh Kudus bisa bekerja melalui kamu? Kalau kamu melekat kepada firman. Lihat ya ini. Kalau ini kamu hidup dalam ini kedewasaan rohani selesai, terus kamu gak punya hobi baca firman, maka omong kosong kamu belajar. Paling sebulan, udah sebulan juga lupa, benar? Dan kamunya nggak berubah, begini terus. Coba udah berapa kali seminar begini? Nah, baca ini yang terakhir ayat saya. 2, 3. Sampai kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh Allah, sebab Allah Bapa telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, supaya dalam hidup Anda dan saya, kita andalkan Roh Kudus. Amin. Mau berubah? Kalau mau berubah harus andalkan, supaya Roh Kudus bisa mengikuti kita. Bagian kita harus baca firman. Kita mesti baca firman. Kalau kita malas baca firman, coba dengerin. Baca firman malas, hidup mau sekarepe dewe. Udah tahu nggak boleh tancap terus, udah tahu nggak boleh pedih tancap terus, egoisnya kenceng. Tapi kalau mati mau masuk surga, itu namanya apa? Itu namanya mimpi. Tidak berubah, kalau mati mendadak masuk surga.
sharing kelompok. Pertanyaan sharingnya ada di atas, kelompoknya sama seperti yang kemarin. Kalau yang belum ada kelompok nanti nggak apa-apa, gabung aja, waktunya 20 menit. Jadi kita akan selesai itu jam 9:30. Silakan dimulai. Nanti terakhir bisa jangan terakhir. Besok itu sekarang bisa. Satu lagi kan Selasa udah berhasil. Kenapa? Awalnya pagi ini jadi. Yang mana sih? Yang pernah sekali dipanggil. Oh yang ya orangnya yang apa tembak temen-temennya ya. Iya. Yang waktu itu minta mau didoain ibu-ibu. Yang bawa temennya yang Ya. puasa yang batuannya sendiri. Ya. Betul. Bagus tuh. Silakan kembali ke tempat semula. Kita mau mengakhiri acara. Iya, Pak. Orang punya kita kan iya. Ada satu lagi apa? Aku mau biasa aja. Kan parkir ya. Oke, masih ada di atas juga boleh. Yuk kita turun, kita mau sama-sama mengakhiri seminar kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, gimana sharingnya? Waktunya cukup? Kurang. Oh ya, nanti lusa berapa? 1 jam? Oke, sebelumnya ada yang mau ini kan? Yang mau sharing ke depan mungkin ambil kesimpulan apa yang tadi didapat dari sharing, ada yang tersentuh enggak? Yang mau cerita? Apakah ada? Semua pada bingung ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Nanti hari Kamis nanti saya tanya lagi. Oke Bapak Ibu, untuk hari Kamis boleh multimedia di. Nah hari Kamis kita akan sampai kepada sesi level yang ke-8 ya, yaitu judulnya Armor On. Apakah itu? Yuk kita sama-sama
memberkati. Datang di hari Kamis seperti biasa jam 6:30 malam di ruang Krista tanggal 7 Agustus. Pembicaranya adalah Ibu Sinta Suryo. Ya, semua yang diundang hadir dan ditunggu. Kita akan berbicara bagaimana mengatasi karya roh jahat. Sekian pengumuman, terima kasih. Silakan Ibu Dia. Oh iya, sebelumnya terima kasih juga kepada Tante Jun yang sudah memberikan firman secara luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali juga kepada seluruh tim yang sudah bertugas pada malam hari ini dan seluruh umat yang hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji dan syukur atas penyertaan dan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Begitu juga firman yang begitu dahsyat pada malam hari ini yang menguatkan kehidupan rohani kita semua. Dan sebelum kita akhiri dengan pujian akhir, kita mau satukan hati, kita mau berdoa kepadanya. Bapa yang Maha Baik, dalam dirinya kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam seminar pada malam hari ini yang sungguh menguatkan, meneguhkan kami. Biarlah Kau mampukan kami terus Tuhan untuk setiap kami, anak-anak-Mu di Santo Laurentius ini, untuk hidup lebih kudus sehingga kebenaran menjadi nyata dalam hidup kami. Dan juga kami boleh hidup damai dan juga saling mengasihi satu sama lainnya. Bapak, kami juga mau berdoa khususnya untuk Ibu Chunwahon. Kiranya Kau berkati kesehatannya, damai sukacita dalam keluarganya, pekerjaannya ataupun pelayanannya Kau tambah-tambahkan kemanapun yang Kau kehendaki. Bapak, kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lain, kiranya Kau sertai kami. Kau kirimkan malaikat-malaikat-Mu untuk menyertai kami, untuk tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, untuk kami bawa sukacita pada malam hari ini, untuk kami bagikan kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bawa sukacita pada malam hari ini, dan kami mau bagikan kepada orang-orang yang kami temui sepanjang hidup kami. Biarkan Tuhan menyertai kami semua. Pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita mendatangkan pujian syukurku. Naikkan bagi-Mu kasih dan rahmat-Mu, tercurah bagi-Mu, hidup bersama-Mu, hidup kehendak-Mu.
santapan jasmani sudah dibagikan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.